Perkenalkan, nama saya Teresa Gustina Syahaan dari Prodi Manajemen semester 5 mata kuliah Budgeting. Video ini saya buat untuk UAS mata kuliah Budgeting yang dibawakan oleh dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon SEAK CAMAK. Pengertian penganggaran. Penganggaran atau penyusunan anggaran atau budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Manfaat penganggaran. Manfaat utama dari penganggaran bisnis adalah dapat ditentukannya kegiatan-kegiatan yang paling menguntungkan yang akan dilakukan. Manfaat penyusunan anggaran antara lain sebagai perencanaan terpadu, pedoman, pelaksanaan, alat koordinasi, alat pengawasan, dan alat evaluasi. Fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian. Fungsi anggaran juga sebagai instrumen untuk memotivasi masyarakat manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan penjualan perusahaan untuk periode yang akan datang. Anggaran penjualan digunakan sebagai salah satu alat bantu perusahaan dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan penjualan perusahaan dalam rangka pencapaian laba optimal yang diinginkan. Mengapa anggaran penjualan diperlukan? Secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan. Sebab bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran yang lainnya. Lalu, apa yang menjadi akibat tidak disusunnya anggaran penjualan? Dampak tidak disusunnya anggaran penjualan bagi perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja karyawan dan target penjualan yang akan dicapai mengenai usaha mereka di masa depan, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja karyawan di perusahaan. Hal apa saja yang mempengaruhi saat penyusunan anggaran penjualan? Faktor pemasaran yang pertama, yang kedua faktor keuangan, yang ketiga faktor ekonomis, keempat faktor kebijakan perusahaan, kelima faktor perkembangan penduduk, 6 faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketujuh faktor teknis dan faktor lainnya. Metode penyusunan anggaran penjualan. Penyusunan anggaran penjualan ini menggunakan 3 metode, yaitu metode least square, metode moment, metode kontrak, dan standar kesalahan forecasting atau SKF. Untuk menentukan metode mana yang mendekati kesesuaian dengan mengambil nilai akhir yang lebih kecil. Nah, kemudian di sini ada soal untuk menyusun anggaran yang dimana rencana penjualannya di Januari ada sebesar 2 juta, Februari 2.250.000, Maret 2.500.000, April 2.750.000, Mei 3 juta, Juni 3.250.000. Ini adalah rencana penjualan untuk 6 bulan pertama tahun 2020 dari perusahaan makanan dan minuman Tuk-Tuk. Dengan syarat pembayaran 40%, penjualan tunai 60%, dan 60% penjualan kredit. Pola pembayaran kredit 75% 1 bulan dan 25% 2 bulan.
Penjualan bulan November dan Desember 2019 masing-masing sebesar 1.500 dan 2.000. Jumlah bad debt diperkirakan sebesar 0,5% dari penjualan kredit. Lalu, yang menjadi pertanyaannya adalah mencari anggaran penerimaan cash, anggaran piutang, dan anggaran bad debt allowance atau cadangan piutang tak tertagih. Langsung saja kita jawab. Mari kita jawab. Di sini yang November sebesar Rp1.500.000, yang Desember 2 juta, untuk Januari juga 2 juta, Februari 2.250.000, Maret 2.500.000, April 2.750.000, Mei 3 juta, Juni 3.250.000. Penjualan kreditnya adalah sebesar 60%, yang 40% adalah tunai. Kemudian kita akan mencari untuk yang bulan Januari, Februari, Maret sampai Juni dengan 0,5% dari penjualan kredit. Kita akan mencari dari bulan November. Langsung saja kita kalikan dari 25% dikali dengan 1.500.000, lalu dikurang 0,5% dari penjualan kredit dikali 60% dari penjualan kredit ke bulan November 1.500.000, maka hasilnya adalah 3.370.500. Kemudian yang untuk Desember itu rumusnya 60% dikali 75% dikali dengan yang bulan Desember sebesar 2 juta, maka hasilnya Rp900.000. Kemudian yang bulan Desember kita cari juga untuk bulan Februari, 25% dikali dengan 2 juta, lalu dikurang 0,5% dari penjualan kredit dikali 60%, kemudian kita kali ke Desember sebesar 2 juta. Kemudian untuk bulan Januari 40% dikali kan dengan 2 juta. 40% hasilnya Rp800.000. Kemudian yang untuk Februarinya 60% dikali 75%, lalu kita kalikan ke 2 juta, maka hasilnya Rp900.000. Kemudian untuk yang bulan Maret 25% itu dikali dengan 2 juta, 25% dikali dengan 2 juta, lalu dikurangi dengan 0,5% dari penjualan kredit. Kemudian kita kalikan ke penjualan kredit 60%, kita kalikan kembali ke bulan Januari 2 juta. Maka hasilnya Rp494.000. Kemudian kita cari untuk bulan Februari. Bulan Februari kita kalikan 40% itu tunai dikali yang bulan Februari sebesar Rp2.250.000. Sama dengan Rp900.000. Kemudian untuk yang Maretnya 60% dikali 75%, kemudian kita kalikan ke Rp2.250.000, maka hasilnya Rp1.012.500. Untuk yang bulan April kita kalikan 25% dikali ke 2.250.000, lalu kita kurangi ke 0,5% dari penjualan kredit, dikalikan lagi kembali ke penjualan kredit 60%, kemudian kita kalikan ke 2.250.000, maka hasilnya Rp555.750.
yang bulan April itu rumusnya 40%, sama seperti yang sebelumnya ya, yang Desember, Januari, Februari, Maret. 40% dikalikan ke 2.750.000, maka hasilnya 1.100.000. Untuk yang Mei-nya kita kalikan ke 60% dikali 75% dikali ke 2.750.000, maka hasilnya 1.237.500. Untuk yang Juni kita kalikan 25% dikali 2.750.000 dikurang 0,5%, itu dari penjualan kredit, kemudian kita kalikan ke penjualan kredit yang 60%, lalu kita kalikan ke 2.750.000, maka hasilnya 679.250. Untuk yang bulan Mei itu sama dengan 40% dikalikan ke 3 juta, maka hasilnya 1.200.000. Untuk yang bulan Juninya 1.350.000 itu dari 60% dikali 75 dikalikan ke 3 juta, maka hasilnya itu adalah 1.350.000. Kemudian untuk yang Juni berarti rumusnya 40% dikalikan ke 3.250.000, maka hasilnya 1.300.000. Untuk total penerimaannya langsung saja kita jumlah mulai dari November, Desember, Januari, maka hasilnya 2.770.500. Kita coba untuk menghitung, rumusnya adalah sum, lalu kita blok aja sampai ke bulan Juni, maka hasilnya adalah 2.770.500. Begitu juga seterusnya sampai dengan bulan Juni. Kemudian untuk AR-nya, itu kita tinggal jumlahkan mulai dari November ke Desember. Coba ya. Maka hasilnya adalah 1.270.500. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kita akan mencari debitnya. Ini rumusnya kita kalikan